Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang yang namanya garis support dan resisten ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas garis support dan resisten. Sekarang pada video berikut ini saya akan coba membahas tentang indikator yang namanya itu adalah Fibonacci retracement. Karena sebenarnya untuk indikator Fibonacci tersebut adalah ada berhubungannya dengan yang namanya garis support dan resisten. Kenapa saya membahas tentang indikator Fibonacci? Karena indikator Fibonacci ini adalah sangat berguna bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi. Setelah melakukan yang namanya open posisi, ada kemungkinan namanya market itu ataupun harga pasti mengalami yang namanya koreksi. Nah, dengan adanya indikator Fibonacci tersebut, sahabat trader bisa melakukan yang namanya analisa kira-kira market ataupun harga itu mengalami koreksi sampai level mana ataupun sampai tingkat mana sahabat trader. Karena di dalam dunia trading terdapat banyak sekali yang namanya setelah kita melakukan open posisi bisa kemungkinan harga mengalami koreksi ataupun harga mengalami yang namanya penguatan. Jadi tergantung open posisi yang kita lakukan sahabat trader ya. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan apa sih sebenarnya indikator Fibonacci itu dan kira-kira kegunaannya apa, fungsinya apa, dan manfaatnya apa. Karena di dalam trading forex terdapat banyak sekali indikator-indikator yang sahabat trader bisa gunakan ataupun bisa sahabat trader lakukan untuk melakukan yang namanya analisa. Karena kemungkinan dengan menggunakan yang namanya indikator-indikator yang terdapat di dalam meta 4 ataupun meta 5 itu sangat membantu bagi sahabat trader dalam menentukan kira-kira open posisi apa yang akan sahabat trader lakukan ataupun open posisi apa yang akan sahabat trader lakukan sahabat trader. Jadi sebenarnya banyak sekali indikator-indikator yang mungkin bagi sahabat trader yang baru memulai dalam dunia trading, dengan adanya video ini mungkin secara tidak langsung dapat membantu bagi sahabat trader dalam melakukan analisa, sehingga dengan adanya analisa tersebut sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu Fibonacci. Fibonacci adalah suatu deret bilangan rasio emas yang digunakan dalam trading forex untuk menentukan tingkat support dan resistensi dari sebuah tren pergerakan harga. Indikator Fibonacci lebih bersifat analisa teknikal karena hanya mampu memprediksi atau mempengaruhi sentimen pasar dari perbandingan tingkat penawaran dan permintaan suatu mata uang. Oleh sebab itu, untuk menerapkan indikator ini kamu harus tetap melakukan analisa fundamental, yang mana berfungsi untuk menentukan tren yang sedang berlangsung tersebut mampu bertahan dalam waktu yang cukup sampai kamu memutuskan untuk melakukan aksi jual atau sell ya sahabat trader ya, demi memperoleh keuntungan ataupun profit. Metode deret Fibonacci ini sangat mudah diterapkan dan juga tidak sulit untuk dipelajari. Setelah mempelajari teknik Fibonacci ini, kamu bisa menjadikannya sebagai batu loncatan untuk analisa-analisa lain yang lebih kompleks. Mari kita mulai membahas lebih dalam tentang analisa deret Fibonacci dan bagaimana penerapannya dalam trading forex dalam tren pasar bullish. Bullish itu berlaku untuk posisi buy atau bearish itu berlaku untuk posisi sell ya sahabat trader ya. Nah, singkatnya, deret Fibonacci atau rasio Fibonacci adalah deret matematika yang unik di mana berdasarkan golden ratio-nya seringkali muncul dalam pasar finansial. Deret ini pertama kali ditemukan oleh Leonardo de Pisa pada abad ke-13 dan disebut-sebut sebagai cendekiawan matematika paling berbakat di masa itu. Hasil dari penemuan ini berupa deret Fibonacci, rumus matematika yang memiliki hubungan satu sama lain. Deret barisan tersebut adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan 144, dan seterusnya. Jika kita telah lebih lanjut, angka berikutnya adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Deret ini bisa terus berlanjut dan bisa kamu tebak berapa nilai selanjutnya setelah 144. Yaitu 144 ditambah 89 yaitu 233. Istilah golden ratio pun muncul saat satu angka dalam bilangan Fibonacci dibagi dengan bilangan sesudahnya. Contohnya 89 dibagi 144 maka hasilnya adalah 0,618. Pola bilangan Fibonacci menghasilkan rasio 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 100%. Dalam rasio Fibonacci diketahui 61,8% atau tingkatan 0,618 adalah bilangan yang paling penting. Ada juga 1,618 dan 2,618. Dalam trading forex, Fibonacci mampu untuk mengidentifikasi tingkat support dan resisten dari sebuah tren pasangan mata uang berjalan. Berikut skema lengkapnya tentang posisi dari setiap tingkatan deret Fibonacci.
Misalkan nih ya sahabat trader ya, itu misalkan 0,236%, itu berarti tinggal dibagi sekitar 1000% aja ya. Jadi itu berarti koreksi harganya 23,6%. Apabila dia market mengalami yang namanya pelemahan lagi sampai ke 38,2%, berarti itu marketnya akan koreksi. Jadi di situ adalah tahapan-tahapan cara kerja dari indikator Fibonacci. Nah, nanti saya akan jelaskan, nanti akan saya coba jelaskan kepada sahabat trader bagaimana cara melakukan yang namanya membuat garis Fibonacci di dalam MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 ya sahabat trader ya. Nanti saya di situ nanti akan saya jelaskan cara penggunaan indikator Fibonacci-nya seperti apa. Karena kalau misalkan kita berdasarkan teori saja, mungkin bagi sahabat trader yang masih awam tidak paham ya ataupun tidak mengerti cara kerjanya gimana. Nanti saya akan coba jelaskan dengan menggunakan platform MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 sahabat trader. Jadi secara tidak langsung sahabat trader bisa melihatnya dan bagaimana cara kerjanya ya. Terus saksikan video saya ya. Di sini saya akan coba menjelaskan menggunakan MetaTrader 5 ya sahabat trader ya. Kebetulan saya akan mencobanya pada yang namanya akun GK Invest. Oke, di sini sahabat trader sudah bisa lihat ya. Di sini saya akan coba menerapkannya pada akun kebetulan pada MetaTrader 5 yaitu PT Global Capital. Di sini akan saya coba jelaskan ataupun saya akan coba memberikan contoh bagaimana cara yang namanya itu membuat garis indikator dari Fibonacci tersebut ini ya. Jadi di sini sahabat trader yang telah menggunakan MetaTrader 5 bisa mencontoh bagaimana cara melakukan yang namanya membuat garis indikator Fibonacci tersebut. Di sini sahabat trader bisa langsung ke ini ya, ke insert, terus ke objek. Di sini langsung ke Fibonacci ya. Langsung ke Fibonacci adjustment ini. Tinggal klik, nanti akan muncul. Tinggal sahabat trader menariknya itu dari garis atasnya sahabat trader. Karena kita harus berpatokan dari angka yang paling besar. Oke, di sini sampai level sini ya. Oke, di sini sudah saya iniin. Nah, jadi garis Fibonacci ini sahabat trader bisa gunakan untuk melakukan yang namanya analisa sahabat trader. Kenapa saya bilang harus melakukan yang namanya analisa? Jadi sahabat trader bisa lihat di sini ya. Apabila garis ini sudah kita bentuk di sini, ini akan ada yang namanya level-level ya. Di sini dari level 0, level 0 ini kita bisa gunakan sebagai garis support. Di sini ya, ataupun garis pivot point daily di sini bisa. Nah, sedangkan di angka ini 23,6, 38,2, 50, 61,8 ataupun 100%, ini adalah apabila harga akan mengalami yang namanya koreksi. Untuk Fibonacci sendiri dia itu minimal itu mencapai angka 25% sahabat trader. Jadi perpatokannya pada angka 25. Ya. Jadi di sini sahabat trader bisa lihat apabila market mengalami penurunan, misalkan dari sini dia mengalami penurunan, kemungkinan dia akan mengalami koreksi, misalkan sampai sini, sampai 61,8 ataupun sampai sini. Ataupun sampai sini. Tetapi apabila dia telah menyentuh garis yang sini, kemungkinan ini market akan mengalami yang namanya pembalikan arah. Karena sahabat trader bisa menggambarnya, caranya gimana? Tinggal kita lihat dari sini. Di sini karena ada patokannya sahabat trader ya. Ini akan membentuk yang namanya trend channel up. Setelah market dia mengalami yang namanya sampai turun ke arah sini ke level low-nya ini, kemungkinan market akan mengalami yang namanya pembalikan arah. Jadi untuk sahabat trader yang ingin menggunakan indikator Fibonacci ini silakan karena ini sangat bermanfaat sebagai analisa sahabat trader setelah melakukan open posisi. Kira-kira market akan mengalami yang namanya koreksi ataupun market akan yang namanya mengalami tren yang berkelanjutan. Jadi tergantung dari open posisi sahabat trader lakukan, kira-kira market akan mengalami koreksi ataupun mengalami tren yang berkelanjutan ya sahabat trader ya. Misalkan contohnya terhadap mata uang ini misalkan USD CAD. Di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini dia telah mengalami yang namanya koreksi nih. Marketnya mengalami koreksi. Nah, kemungkinan apabila dia akan mengalami penurunan sampai level 61,8 ini, kemungkinan dia akan terus mengalami yang namanya channel down atau mengalami koreksi kembali sahabat trader. Tinggal kita lihat kira-kira ini untuk market USD CAD ini mengalami koreksi sampai level mana ataupun sampai tingkatan yang mana. Misalkan dia telah menyentuh ke level 61,8, kemungkinan dia akan mengalami yang namanya koreksi kembali, bisa jadi sampai ke level 50, bisa jadi sampai ke level 38,2 ataupun level 23,6. Tinggal kita pantau kira-kira dia akan mengalami koreksi sampai mana. Nah, biasanya setelah dia mengalami yang namanya koreksi, kemungkinan besar market akan mengalami yang namanya pembalikan arah. Contohnya misalkan begini, dia mengalami koreksi sampai level ke 61,8. Nah, setelah
mencapai ke level 61,8, sahabat trader bisa memantau kira-kira dia akan mengalami koreksi kembali ataupun mengalami pembalikan arah. Apabila dia telah mengalami yang namanya pembalikan arah, otomatis nanti sahabat trader bisa melakukan yang namanya pembuatan indikator Fibonacci lagi, karena otomatis dia akan mengalami garisnya akan berbeda sahabat trader karena dia mengalami pembalikan arah. Berarti posisinya dia tidak mengalami koreksi. Misalkan di sini dia mengalami yang namanya pembalikan arah ya. Setelah menyentuh garis ini, dia mengalami pembalikan arah begini. Berarti otomatis kita harus membuat indikator Fibonacci lagi, yaitu di level 61,8 ini kita buat berarti di sini posisinya 0. Di sini kita buat posisinya 0 ya. Misalkan contoh ya, dia ini market mengalami yang namanya koreksi sampai ke level sini misalkan. Nah, cara membuatnya gimana? Ini tinggal kita delete aja. Kita buat baru lagi sahabat trader. Kita buat lagi. Buatnya di sini ya, di indikator, objek, terus di Fibonacci ini. Apabila dia telah tadi yang saya bilang tadi, dia telah melakukan yang namanya ini sampai ke level itu. Jadi sahabat trader bisa membuat di sini berarti. Tinggal sahabat trader buat aja. Nah, di sini yang tadinya dia mengalami koreksi sampai ke level sini, misalkan ke level sini, yang tadi ini kan 61,8 ya. Otomatis dia akan mengalami yang namanya misalkan dia tidak terkoreksi kembali, dia mengalami pembalikan arah, ya otomatis nanti di sini kita bikin yang nolnya, tinggal kita lihat kira-kira dia akan menyentuh ke level mana sahabat trader. Karena cara kerja ini bisa digunakan bagi sahabat trader dalam menentukan analisa kira-kira namanya market itu akan mengalami koreksi sampai tingkat mana sahabat trader. Jadi ini bisa saja digunakan bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya analisa ya sahabat trader ya, karena ini sangat berguna sekali dan ini bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader untuk menentukan langkah apa selanjutnya setelah sahabat trader melakukan yang namanya open posisi. Apabila harga telah mengalami yang namanya koreksi, sahabat trader bisa memantau kira-kira koreksinya sampai ke level mana. Nah, apabila sahabat trader telah melakukan open posisi ataupun setelah melakukan open posisi tiba-tiba harga mengalami koreksi, sahabat trader bisa memantau kira-kira sampai level mana dan kemudian sahabat trader bisa analisa kira-kira akan mengalami yang namanya pembalikan arah itu kira-kira sampai berapa levelnya sampai berapa sahabat trader. Karena Fibonacci tersebut banyak sekali digunakan bagi sahabat trader di luar sana dalam menentukan yang namanya analisa sahabat trader. Karena itu sah-sah saja bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi ya sahabat trader ya. Jadi di sini saya anjurkan bagi sahabat trader yang masih awam ataupun yang masih pemula, silakan bisa menggunakan indikator Fibonacci ini dalam menganalisa ataupun dalam melakukan yang namanya open posisi. Karena ini sangat simpel dan sangat mudah dipahami dan juga ada di MetaTrader 5. Jadi sahabat trader bisa menggunakan berbagai macam indikator yang ada di Meta 5 sahabat trader. Sahabat trader bisa bisa mencari di Google kira-kira cara kerjanya seperti apa, sahabat trader bisa melakukannya dan juga sebelum sahabat trader mengerti apa itu Fibonacci sebenarnya, sahabat trader bisa membaca-baca dulu kira-kira cara kerjanya seperti apa. Setelah sahabat trader memahami cara kerjanya, sahabat trader bisa langsung terapkan di dalam open posisi sahabat trader. Jadi setelah sahabat trader paham, bisa gunakan indikator tersebut dalam melakukan yang namanya open posisi. Karena ini sangat bermanfaat sekali dan juga dapat membantu trading bagi sahabat trader. Karena banyak sekali di luar sana menggunakan yang namanya indikator Fibonacci ini dalam menghasilkan yang namanya keuntungan sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa gunakan indikator Fibonacci ini dalam menentukan yang namanya open posisi sahabat trader ya. Tetapi setelah adanya open posisi, sahabat trader harus memantau kembali kira-kira market akan mengalami yang namanya koreksi ataupun mengalami penguatan. Jadi sahabat trader harus pantau kira-kira koreksinya sampai mana. Setelah adanya pembalikan arah, sahabat trader harus melakukan yang namanya pembuatan indikator Fibonacci kembali yang baru ya. Jadi itu sangat bermanfaat bagi sahabat trader. Ya sebenarnya sih terdapat banyak sekali indikator-indikator yang ada di MetaTrader 5. Jadi sahabat trader bisa menggunakan kira-kira indikator mana yang menurut sahabat trader cocok bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya analisa ataupun melakukan yang namanya open posisi. Karena dalam melakukan open posisi, sebaiknya sahabat trader harus melakukan yang namanya analisa terlebih dahulu. Nah, ini juga bisa sahabat trader jadikan patokan. Sahabat trader bisa melakukan yang namanya instant order, yaitu open posisi secara langsung, ataupun bisa melakukan yang namanya pending limit. Jadi pemasangan limit, sahabat trader bisa menentukan kira-kira
ini oke, kita menggunakan garis di level 38,2. Itu sahabat trader bisa melakukan yang namanya pemasangannya pending order. Kalau misalkan dia harga turun, berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya pending order limit buy. Di situ banyak sekali manfaatnya. Garis ataupun indikator Fibonacci itu dapat digunakan bagi sahabat trader dalam menentukan open posisi secara instan atau secara langsung, ataupun open posisi berdasarkan pending order. Karena di situ untuk dalam trading forex sendiri banyak sekali open posisi yang sahabat trader bisa lakukan ataupun sahabat trader bisa gunakan. Jadi gunakanlah MetaTrader 5 tersebut sebagai sarana ataupun sebagai alat penunjang bagi sahabat trader dalam menentukan open posisi, sehingga dengan sahabat trader menggunakan indikator-indikator yang terdapat di dalam MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 itu bisa menghasilkan yang namanya keuntungan bagi sahabat trader secara langsung. Jadi gunakanlah indikator-indikator tersebut dalam melakukan open posisi sahabat trader, karena di situ sebenarnya indikator-indikator tersebut sudah teruji. Kenapa saya bilang sudah teruji? Tidak mungkinlah namanya MetaTrader 5 memasukkan indikator-indikator yang belum tentu teruji. Karena itu sudah banyak sekali digunakan oleh trader-trader di luar sana, sahabat trader. Sehingga hasilnya pun bisa dapat maksimal. Sehingga dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dan kita tahu pemahamannya dan tahu cara kerjanya, sehingga dengan melakukan open posisi berdasarkan indikator-indikator tersebut yang ada di MetaTrader 5 ataupun MetaTrader 4, itu dapat membuat open posisi yang sahabat trader lakukan menghasilkan yang namanya profit ataupun keuntungan, sahabat trader. Jadi sahabat trader harus pahami bahwa di dalam dunia trading terdapat berbagai macam indikator-indikator yang dapat membantu sahabat trader dalam melakukan yang namanya open posisi. Sehingga dengan adanya indikator-indikator tersebut, sahabat trader bisa memahami, oh ternyata saya ingin menggunakan contohnya indikator Fibonacci dalam melakukan yang namanya open posisi. Ya, demikianlah video yang saya buat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader, baik itu untuk melakukan yang namanya open posisi, baik untuk melakukan yang namanya analisa, dan juga bisa menambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan bagi sahabat trader yang mungkin bagi sahabat trader yang masih awam ataupun pemula masih bingung, oh ternyata indikator Fibonacci cara kerjanya seperti itu. Silakan sahabat trader bisa lakukan ataupun bisa mencontoh dari indikator Fibonacci tersebut dalam melakukan yang namanya open posisi. Ya, demikian video yang saya buat. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silakan di like. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena dengan sahabat trader mensubscribe video saya, nanti akan ada notifikasi tentang video-video terbaru dari saya tentang indikator-indikator yang berbeda, sahabat trader. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial seperti Instagram, Kaskus, Twitter, ataupun Facebook. Karena dengan sahabat trader men-share video saya tersebut akan menambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan tentang indikator Fibonacci yang ada di dalam MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Ya, demikian video yang saya buat. Salam withdrawal.